Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Bertemu lagi bersama saya dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia. Sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas ya. Kami mohon maaf kemarin mungkin sempat ada kendala, nggak kelihatan dari layar dan juga Q&A box. Ini saya sekarang sudah bisa melihat dan nampaknya sudah jelas juga. Baik, langsung saja kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Dari sesi pertama, kita lihat market global lagi merah darah ya. Kira-kira kenapa Pak Jasa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpotensi untuk bergerak melemah atau bearish dengan support level berada di 4933, sementara resistance level berada di 5109. Indeks indeks saham regional juga dibuka pagi ini turun ya, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang uh, juga turun seiring dengan semakin uh, intensifnya atau semakin hebatnya aksi jual di bulan September ini, menandakan bahwa memang volatilitas pasar sudah mulai kembali setelah sempat tenang ya beberapa bulan terakhir ini. Indeks S&P 500 semalam mencatatkan penurunan selama 4 hari beruntun, menandakan tren penurunan terpanjang ya sejak bulan Februari. Sementara untuk Dow Jones sendiri mencatatkan kinerja terburuk sejak tanggal 8 September. Sentimen tertekan oleh berbagai faktor ya, di antaranya adalah ketidakpastian mengenai pemilu di Amerika Serikat dan juga memburuknya situasi pandemik virus corona di Eropa dan juga beberapa bagian atau wilayah di Amerika Serikat, serta kekhawatiran mengenai stimulus ekonomi di Amerika Serikat tidak akan tersedia dalam waktu dekat ini. Investor juga mengantisipasi berlakunya pembatasan atau pembatasan sosial yang lebih ketat di Eropa ya, karena memang adanya lonjakan kasus baru harian di Eropa. Namun demikian jumlah fatalitas atau korban jiwa yang meninggal cenderung turun sejauh ini, sehingga memberikan harapan bahwa kalau terjadi gelombang kedua, korban yang meninggal tidak akan sebanyak pada gelombang pertama. Investor juga bereaksi atas meredupnya harapan bahwa ekonomi Eropa akan sehat kembali dengan proses pemulihan yang berbentuk huruf V. Jadi diperkirakan memang dengan adanya pembatasan-pembatasan baru di Eropa ini, tentunya pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi itulah faktor-faktor yang bersifat negatif yang menurut kami akan menekan kinerja IHSG untuk hari ini. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Global Mediacom atau BMTR. BMTR menghasilkan 154,95 miliar rupiah dalam bentuk dana segar dari aksi korporasinya ya, melalui private placement. Berikutnya adalah PT Bayan Resources atau BIAN. BIAN akan mendistribusikan dividen tunai senilai 66,66 juta dolar atau 0,02 sen per lembar saham. BIAN akan mendistribusikan dividen tunai ini dari laba yang ditahan di akhir tahun 2019 yang lalu. Terakhir adalah PT Akset Indonesia atau ACST. ACST telah mengantongi dana segar 1,49 triliun rupiah dari implementasi penambahan modal melalui preemptive right.
Untuk free flow analisis di pasar saham kemarin asing mencatatkan net sell 249,55 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell sebesar 55,81 triliun rupiah. Sementara secara kinerja IHSG year to date masih minus 20,6% dan LQ45 masih minus 23,4%. Untuk technical recommendation yang pertama adalah Adaro. Adaro trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways ya. Kalau kita lihat di chartnya ini sejak bulan Juli bergerak di kisaran 1040 hingga 12.000 saja. Trade buy di 1145 dengan target price pertama di 1170 dan target price kedua di 1215. Stop loss di 1095. Berikutnya adalah Pegas. Pegas trennya untuk jangka pendek dan menengah bearish ya. Kalau kita lihat memang tren uptrendnya terpatahkan ya memasuki bulan September ini. Spekulatif buy di 1000 dengan target price pertama di 1070 dan target price kedua di 1115. Stop loss di 960. Terakhir adalah Doit. Doit jangka pendek trennya bearish ya, dan untuk jangka menengah sideways. Trade buy di 242, sementara target price pertama di 254 dan target price kedua di 266. Stop loss di 226. Kalau kita lihat di chartnya memang trade di 242 ini support yang cukup kuat ya. Jadi diperkirakan juga mungkin hari ini semoga aja masih menjadi support yang kuat. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom yang sudah tersedia. Terima kasih.
Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Bu atau Pak Vista menanyakan BCA dan SSIA ya. BCA kemarin cukup membuatkan indeks lagi sehingga harganya sekarang di kisaran 28. Jika tertarik untuk koleksi BCA sih boleh dipertimbangkan dengan harapan juga cicil pelan-pelan gitu ya, cicil beli atau ditabung secara pelan-pelan. Mungkin support sekarang paling dekat 27.500 dulu. Range dari bawah 28.000 hingga 27.500 boleh dipertimbangkan untuk buy on weakness atau cicil beli di BCA bila tertarik ya. Lalu SSIA ya. SSIA cukup uptrend walaupun tidak terlalu curam ya, tapi paling nggak masih bergerak di atas MA5. Kemarin pun walaupun menipis atau melemah masih dalam track uptrendnya gitu ya. Kalau ingin ditahan sudah punya asumsi boleh saja. Kalau baru ingin masuk boleh juga. Karena sekitar MA5 dan MA9 boleh dipertimbangkan sebagai entry point level 424 hingga 414. Kemudian Pak Wisber BCA-nya sudah tadi ya. Lihat INTP, MDKA, dan Antam. INTP menarik untuk buy on support ya jika berminat. Tapi nampaknya lihat dulu bagaimana pembukaan pasarnya nanti. Memang setelah support level-level sekarang ini, jika tertembus ke bawah, berpotensi mencari support baru, Pak. Boleh perhatikan mungkin 10.500 hingga 10.300 level entry serok bawah jika berminat di INTP. For resistance harusnya 12.000, tapi sebelum itu mungkin sekitaran 11.500 dulu. Kemudian MDKA. MDKA masih dalam downtrend channelnya ya Pak. Walaupun sudah agak menipis gitu ya, MACD juga agak mengecil jaraknya. Meski demikian harus diwaspadai juga bahwa emas semalam cukup ditutup turun. Walaupun hari ini sudah dibuka menghijau kembali sih ya, tapi karena penurunan kemarin cukup dalam, di kisaran sekarang masih di kisaran 1.900-an ya. Malahan semalam sempat tembus ke bawah 1.900 tapi ditutup di atas 1.900 ya. Waspada saja akan ada penurunan kembali. Dan jika berminat untuk MDKA untuk ambil posisi, mungkin 1.500 pas ya, atau 1.500 rupiah untuk dipakai sebagai entry juga boleh. Atau tunggu konfirmasi ya, tunggu konfirmasi maksudnya ada pola reversal baru boleh masuk, yaitu buy on breakout dari 1.670 atau
1680. Pilihannya dua sih, buy on breakout 1680 atau buy on support 1500 ya. Lalu Antam Antamnya agak mengecewakan juga. Padahal kemarin-kemarin cukup trennya lumayan baik ya. Dan pasca penurunan pengumuman PSBB belum mampu lagi untuk mencapai level sebelumnya. Paling nggak kemarin sih sentuh MA20 yang tampaknya jadi resistance dulu ya, yaitu sekitar 805-810. Jika berminat masuk Antam, kemungkinan masih akan ada koreksi kembali. Boleh pertimbangkan level 746-750 dulu untuk entry jika berminat masuk Antam. Pak Agustinus, HMSP belum bisa naik, PJBR dan Unilever. HMSP apakah belum bisa naik? Nampaknya masih akan mencari support baru ya. Bahwa support yang kemarin terbentuk pun tertembus kembali pada penutupan kemarin. Malahan penutupan kemarin lebih dalam sudah ya daripada penutupan pasca pengumuman PSBB tanggal 10 lalu. Jika belum ada posisi, tunggu saja mereda si aksi jualnya. Dan juga HMSP kalau sudah terlanjur punya, tergantung average juga. Mungkin average down jika berminat tunggu di bawah lagi sih ya. Karena peluang penurunan masih ada di HMSP. HMSP coba kita lihat kemarin turun 1,7% ya. Nampaknya dibuka menurun lagi di indikasi pra pembukaan sudah minus 10 poin ya. Paling tidak 1430 atau 1400 hingga 1400 boleh digunakan sebagai acuan untuk HMSP. Ya kurang lebih sekitar situ ya. Support Fibonacci kurang lebih 1440, 1430. Itu untuk HMSP-nya, PJBR dan Unilever. PJBR kecenderungan volume makin turun ya, makin kemari setelah sempat ada spike yang lumayan beberapa bulan lalu. Dan nampaknya juga cenderung ada peluang untuk koreksi lebih lanjut ya. Bollinger Band juga mensinyalkan demikian. Sehingga peluang untuk berada di bawah Rp900 masih ada ya. Paling tidak 870, 850 untuk perhatikan support selanjutnya. Dan sebaiknya tunggu konfirmasi saja sih untuk jika berminat masuk BJBR. Kemudian Unilever. Unilever sejak bulan Mei. Ya, sejak bulan Mei paling tidak bergerak di rentang sideways dan
Jika berminat masuk, boleh diperhatikan level 7800 kurang lebih ya, 7800, 7750 untuk entry atau untuk koleksi ya di Unilever. Historis cukup kuat support di sekitar situ. Resistance paling jauh di 8300. Kan resistance pertama 8100 terlebih dahulu ya. Arif Nazar, BCA-nya sudah, BRI dan CTRA. Bagaimana? Kelihatannya indikasi akan pembukaan juga menurun ya, BRI. BCA juga demikian sih. BBRI peluang penurunan langsung mencapai minus 2,5%, 3110. Kalau berminat masuk buy on weakness sih boleh. Hingga level 3020 boleh di koleksi di range tersebut ya. Paling jauh di sekitar 2980, 2970. Untuk BRI, CTRA gimana? Beberapa hari lalu cukup oke ya, properti. Tapi sayangnya kemarin juga tidak mampu bergerak positif ya, seperti minggu lalu. Saat ini nampaknya setelah sentuh MA50 akan mencari support baru lagi. Sama sekarang support 650, 646, kalau 645, kalau close di bawah situ akan masih membentuk lower low ya, dan masih melanjutkan tren bearish. Dan tidak short term ini sejak awal September. Support selanjutnya bisa mencapai 620 jika 645 tembus ke bawah. Itu CTRA-nya. Bagaimana dengan Bu Devi, Tekim, dan INKP? Tekim agak lagging ya kalau dibandingkan dengan INKP-nya. Dan chartnya juga kurang menarik dibandingkan INKP. Dan kalau belum ada posisi, wait and see dulu aja sih. Melihat bagaimana penurunan sampai level berapa. Overall sekarang sih masih sedikit bearish dan membentuk lower low 5800 bisa jadi 5700 ya, 5700 kurang lebih menjadi level support baru, yaitu level tertanggal 11 ya, tanggal 11. Lalu bagaimana NKP? Lebih mending dibanding Tekim, tapi downside masih ada, sehingga jaga waspada juga. Peluang 8500 mungkin hingga 8250 boleh perhatikan INKP sebagai support ya. Untuk masuk jika belum ada posisi, baiknya wait and see dulu. Dan bagaimana pergerakan ke depannya.
Tapi paling tidak kalau support tadi sekitar situ ya, 800 8250. Pak Sony, Zing, kita lihat Zing agak tipis sih, Pak, dan bergerak sideways saja. Level sekarang merupakan level yang cukup rendah sehingga rentan juga terbreakdown dan malah membentuk lower yang baru ya. Baiknya agak riskan sih kalau ingin masuk di Zing saat ini. Meski kalau ingin trading harian, silakan untuk dipakai trading harian, tapi juga syaratnya tidak terlalu tidak terlalu all in atau tidak terlalu banyak modal dari portofolio yang masuk ke Zing ini. Kemudian Demas gimana? Overall oke sih ya. Demas berada di bawah Bollinger Band ini. Jika ingin buy on weakness, memang sifatnya spek buy dulu karena masih sedikit bearish gitu ya. Tapi paling tidak MA20 ini bisa dipakai 225. Nah, setelah membentuk atau setelah agak oversold, biasanya akan ada rebound dulu mencapai MA20 seperti historisnya ya. Di Demas jadi 224 226 ya untuk resistance. Kemudian Elsa. Elsanya makin turun dan sudah melewati juga level penurunan tanggal 10 kemarin, sehingga peluang untuk turun di bawah 200 masih ada sih Pak. Baiknya jangan dulu masuk di Elsa, sharing masih tertekan oleh hasil jual ini. Kemudian Tinsnya gimana? Tins justru juga terus menurun, padahal sebelumnya juga cukup baik penguatannya ya. Rally dari sekitar bulan Juni dan habis harus di bulan September ini. Pantau dulu saja level support 700 dan jika breakdown dari sana bisa saja menuju 660 kembali ya. 680 hingga 660. Gimana dengan Medco? Medco seperti tadi di awal webinar, minyak maksudnya, harga minyak ada penurunan yang lumayan semalam. Tadi pagi kayaknya buka rebound sedikit juga. Dan pasca flight issue juga adjustnya lumayan jauh ya. Sekarang sih makin melebar, Bollinger Band volatilitas kemungkinan masih tinggi Pak. Sehingga belum sih saatnya juga untuk masuk di Medco. Apalagi di keadaan harga minyak yang ini ya dalam tren rendah, sehingga juga berdampak pada profitabilitas perusahaan juga Medco. Terus secara teknikal mungkin bisa support bisa dipakai 350 hingga 346 kurang lebih.
TPP asli USBP Pak Antoni. Untuk PTPP 800 boleh dipakai sebagai support lagi. Level yang terjadi pada tanggal 11 tanggal 10 tanggal 11 benar, bisa dipakai sebagai support kembali. Nampaknya 800 overall masih dalam downtrend membentuk lower low ya, apalagi kalau breakdown dari 800 belum sih untuk masuk ke PTWP dan berpotensi mencari support baru lagi ya kalau breakdown dari 800. Astra Internasional gimana? Astra Internasional juga sejak menyentuh MA 200 tampaknya perlahan-lahan juga terus menurun. Saat ini paling dekat mungkin resistance 4750 ya. Tapi downside support mungkin 4500 4475. Gimana dengan WSBP? Overall masih bearish juga ya. Sejak Agustus sebelumnya rally-nya lumayan dari Maret hingga Juli. Agustus sampai saat ini cenderung bearish dan nampaknya juga support atau level low pada yang terjadi tanggal 11 bisa saja diuji kembali ya. 138 140-an. Papar Laungan, BNI ISAT, BTPS. BTPS dulu. BTPS dekat-dekat range support yang terjadi pada bulan Juni-Juli ya. Dipantau saja Pak 3050 3060 untuk level support dan boleh dipakai jika berminat untuk masuk di BTPS 3000 berapa tadi? 60 3050 ya. Kurang lebih sekitar situ. Bagaimana dengan ISAT? ISAT kecenderungan masih bearish ya. Potensi dulu 1930 hingga 1870 untuk level supportnya ya. Kalau tertahan di situ boleh untuk dipertimbangkan untuk masuk, tapi kalau malah masih terus ke bawah belum sih untuk masuk ke ISAT. Kalau BNI gimana? BNI-nya perhatikan level support 400 ya, kurang lebih 4400 4450. Hari ini low-nya 4460 ya. Bisa dipakai sebagai entry di sekitaran situ ya, 400 4450. Bisa dipertimbangkan sebagai entry. Resistance terdekat 4700 dulu. Lalu
Pak Budiman, BJTM, CTRA, CTR-nya sudah ya. Oh, BJTM lebih cukup volatile daripada BJBR ya. Dan sekarang juga sudah melampaui penurunan pada tanggal 10 kemarin. Dekat-dekat support tanggal atau bulan Agustus lalu, peluangnya kalau breakdown atau turun di bawah 5.16 atau ya, 5.16 ya kurang lebih 5.15 bisa saja menguji support hingga 500 dan 470 kurang lebih ya. 500 hingga 470 untuk BJTM ya. Pak Ferdinand Kalbe Java Weton. Untuk Kalbe kelihatannya support sekitar 1440 akan jadi support yang cukup kuat, tapi pantau saja bagaimana pergerakan Kalbe ke depan. Kalau cukup kuat range 1440 hingga 1400 mungkin boleh dimanfaatkan untuk buy on weakness untuk Kalbe. Gimana dengan Java? Java oke sih ya, penurunannya tidak terlalu dalam juga kemarin, sehingga resistance boleh dipakai 11.10 kalau sudah punya. Kalau baru ingin masuk, paling nggak level di bawah 1100 ya, 1100 hingga 1070 kurang lebih ya untuk level entry Java. Peon lumayan oke. Penurunan ini nampaknya juga mengundang minat beli di Peon. Manfaatkan saja kalau ada penurunan hingga 350 untuk entry di sekitar situ ya. Range entry kurang lebih 360 hingga 350. Resistance di sekitar 388 390. Untuk pewannya Pak. Kalau BSDE-nya gimana? Pak Budiman? Boleh siap-siap sell on strength BSDE kalau sudah punya posisi. Karena kemarin juga sentuh resistance di sekitar 805 ya. Malahan sempat mencapai 825 ya. Kecuali breakout dan close di atas 815, peluang untuk lanjut naik masih ada ya. Saat ini nampaknya mengingat resisten ini juga cukup kuat, boleh dipakai untuk sell on strength terlebih dahulu. Pak Sony, WIP bagaimana? WIP-nya level spec buy mungkin ya di level-level sini 328 hingga 300, 308, 328 hingga 310 kurang lebih. Paling tidak resistance 350 dulu ya, di sekitar MA20 Pak. Kecuali malah breakdown dari 308 atau 310 dan malah close di bawah situ, sebaiknya boleh tinggalkan dulu WIP-nya karena peluang untuk lanjut koreksi masih ada ya. Untuk WIP, untuk asli gimana? Asli agak sulit asli untuk
di hold agak jangka menengah, karena juga cukup volatile dan cenderung menarik untuk trading harian kelihatannya ya. Paling enggak akan menguji support 112 dulu nampaknya di ASRI hingga 105 ya. Level yang terjadi pada tanggal 11 lalu. Untuk aslinya Pak, deal gimana? Ada volumenya dimanfaatkan aja untuk trading. Karena juga ini high yang tertinggi sejak bulan April ya. Sehingga signifikansinya juga cukup baik. Tapi waspada saja karena volume kadang cenderung ini ya, cenderung tidak konsisten. Dan kalau sudah dicapai gain yang diinginkan, boleh saja untuk realisasikan profitnya. Terus JSky juga lebih sama ya. Jika sudah dicapai gitu target profitnya, amankan saja dulu. Kalau masuk saat ini agaknya terlalu tinggi sih. Kemudian Pak Felix BSD-nya barusan sudah ya Pak. Kemudian Bekasi Fajar Real Estate cakep sih, lumayan. Lebih bagus dari Mas ya tadi chartnya. Overall sih masih uptrend dan jika ingin ambil posisi level di bawah 170 paling nggak ya untuk entry. Dan resistance 188 dan hingga 198 boleh dipakai. Pak Robert Inco BRI PTBA. Inkonya kelihatannya konsolidasi lagi, sudah agak cenderung habis uptrendnya sampai 4.000 aja ya, 3.900-an lah ya hingga 4.000. Jika ingin di koleksi pantau dulu sih ya pergerakan Inco ke depan sebagai konfirmasi. Support 3.600 mungkin support paling bawah. Sehingga kalau breakdown dari sana peluang untuk malah berbalik arah ada ya di Inco. 3.600 3560 lah ya. 3560 3.600 level support Inco. Tapi jika tidak sampai sana atau tertahan, menarik untuk ambil posisi. BRI, saya mengundang minat beli juga. Tapi kalau tadi ya hingga di bawah 3.100 sempat tersentuh hari saat ini low 300 aja sih ya. 300 hingga 3.000 ambil aja sih ya untuk koleksi di BRI. Kemudian PTBA. PTBA ada gap yang belum tutup kelihatannya ya. Sehingga peluang untuk menutup gap ini yaitu di sekitar 1.900 ya. 1.970. Apakah akan tutup dulu 1.970 dan kecenderungan sih masih membentuk lower high, demikian juga lower low ya. Pantau dulu bagaimana PTBA-nya 1970 hingga 1930 untuk level support di PTBA. Kemudian Pak Robert, kemudian betul Inco juga ya. Pak Pyong udah dijawab. Akranya gimana dan MNCN?
Akra pasca pembagian dividen sempat memuncak, lalu tampaknya ada penurunan terlebih dahulu dan bisa saja mencapai level support yang terjadi pada Juni-Juli kemarin ya. 2390, 2400 mungkin bisa menjadi level yang diperhatikan jika ingin entry di buy on support di Akra ya. Kalau MNCN MNCN udah lowest sejak Maret lalu ya, Maret 2019 malah ya, maaf. Dan signifikansinya juga besar, bisa saja muji atau membentuk support-support baru ya. Pantau dulu sih ya, sebaiknya belum saatnya sih untuk masuk di MNCN. Lihat, melihat cukup berat jika malah breakdown dari 730 bisa saja berada di level di bawah 700 jika terus breakdown dari supportnya. Dipantau dulu sampai sejauh mana tekanan jualnya di MNCN. Pak Bu Nuna, bearish. Bearish menarik sih ya, tapi waspada juga maksudnya gitu ya, karena walaupun tidak terlalu dalam juga penurunan, Bollinger Band juga agak stabil ya, artinya volatilitas mungkin tidak terlalu tinggi seperti yang lain. Kalaupun ingin tes ambil posisi ya di sekitar sini boleh, hingga 750 mungkin ya level range koleksi. Resisten 840 terlebih dahulu. Pak Edwin, Excel MDK Medco BCA kapan bisa bow? Besok dan lusa apakah masih kelihatannya masih sih Pak. Kalau XL memang masih dalam trend downtrendnya dan boleh dipantau support 1940 ya atau 1950. Jika malah breakdown boleh ditunda dulu buy on weakness-nya karena kemungkinan masih mencari support baru. Demikian juga Medco. Sudah dibahas tadi 350 dan 346 ya. Bisa mencapai support di level tersebut. Kemudian BCA agak sulit sih, tapi kalau ingin cicil beli boleh dipertimbangkan. Level sekarang juga merupakan level rendah yang terjadi pada bulan Juni kemarin ya. Nggak boleh dipertimbangkan, apalagi jika sekarang sudah breakdown dari 28.000. Kemudian Pak Bu Ines, Pegas gimana? Paling tidak 1000 ini masih tertahan ya. Kalau close di bawah 1000 ke depan mungkin tekanan akan masih berlanjut di Pegas juga.
Jika ingin spek buy juga boleh di 1000 ini, 1070 nanti target price pertama, kemudian target price kedua 1115 kurang lebih. Kemudian real BNI Ali Pak Haikal, realnya ditunggu dulu sih ya, masih ada peluang untuk menurun. 190, 185 mungkin support yang akan dituju. BNI gimana? BNI-nya siap-siap 450, 4400 ya. Untuk level entry jika ingin koleksi BNI boleh dicicil pelan-pelan di range tersebut. Ali agak cukup volatile beberapa minggu ke belakang ya. Tapi dengan asumsi masih bagusnya harga CPO, harusnya masih mendorong laju dari harga Ali ini. Kan tapi sayangnya kemarin ada koreksi sedikit di harga CPO, tapi masih berada di level tinggi gitu ya. Paling tidak level resistance Ali 10.900, 11.000. Ingin koleksi mungkin boleh perhatikan level 10.000 rupiah pas ya, 10.000. Mungkin Pak Hekal. Paraden prediksi koreksi sampai kapan dan terus kapan rebound? Kalau kita pakai Fibonacci saja untuk ISG ya, untuk sebagai gambaran juga. ISG mungkin support paling jauhnya 4860 ya. 4860 seperti yang tersentuh pada tanggal 11 lalu, tapi berhasil ditutup di atas itu sehingga supportnya juga lumayan. Harusnya kalau masih berada di range ini, kalaupun 4860 ini kuat, boleh siap-siap sih untuk koleksi kembali di ISG 4860, 4850 gitu ya. Tapi kalau misalnya malah terus menurun, mungkin ada berita yang buruk gitu ya. Potensi selanjutnya 4500. Tapi umumnya kalau 4860 ini kuat, ada potensi rebound dan mencapai 5140 kembali. Seperti itu sih Pak Raden untuk gambarannya, dan buat Bapak Ibu sekalian juga ya untuk ISG. Kelihatannya sudah cukup terjawab semua pertanyaan. Kami cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu, mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.